Indahnya kalimat thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak untuk kelas 3, di mana kita akan membahas kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Ada yang tahu? Nah, jadi kalimat thayyibah didefinisikan sebagai ucapan yang menyenangkan hati serta mengandung kebenaran dan kebajikan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 yang berbunyi sebagai berikut. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin biidni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. ayat tersebut menjelaskan tentang kalimat thayyibah ini diumpamakan seperti pohon yang baik yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang sampai langit, yang setiap harinya menghasilkan buah atas seizin Allah. Jadi anak-anak, kalimat thayyibah ini tidak hanya baik untuk yang mengucapkannya saja, tetapi untuk pendengarnya juga. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. jadi anak-anak, kalimat thayyibah adalah kalimat yang mengandung perbuatan ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, serta mengandung arti untuk mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apabila kita mengucapkan kalimat thayyibah dinilai sebagai ibadah. Kalimat thayyibah ini banyak sekali macamnya. Namun hari ini Ibu akan membahas 3 macam kalimat thayyibah, yakni kalimat subhanallah atau disebut dengan kalimat tasbih, yang kedua kalimat masya Allah, dan yang ketiga kalimat la ilaha illallah atau biasa disebut dengan kalimat tahlil beserta arti, manfaat, serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan membahas kalimat thayyibah subhanallah. Mari saksikan video berikut ini. Pada suatu hari saat kakak dan Rara sedang libur sekolah, ayah dan ibu mengajak kakak dan Rara untuk pergi silaturahmi ke rumah pamannya yang ada di desa. Akhirnya, mereka pun pergi dari kota pada malam hari dan sampailah mereka di desa pada pagi hari. Pemandangan di desa sangat indah sekali, sehingga Rara mengucapkan, "Subhanallah, indahnya ciptaanmu ya Allah." Kemudian ayah berkata, "Wah, Rara pintar sekali kamu nak." Rara berkata, "Iya ayah, kata ibu guru Rara di sekolah." Jadi anak-anak, apabila kita melihat sesuatu yang indah dengan catatan sesuatu tersebut
tersebut diciptakan murni atas kehendak Allah tanpa ada campur tangan manusia, seperti kita melihat pemandangan-pemandangan gunung atau pemandangan laut atau pantai. Sebaiknya kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah yang berarti maha suci Allah. Nah, pemahaman ini didasari dari Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Jadi kalimat subhanallah juga biasa disebut dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih ialah suatu ucapan untuk mengungkapkan keagungan Allah dan mengungkapkan kelemahan serta keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya upaya dan kekuatan. Adapun manfaat dari mengucapkan kalimat subhanallah tentu saja yakni mendapatkan pahala yang besar. Selain itu juga akan mendapatkan ketenangan hati, karena dengan bertasbih berarti kita mengagungkan Allah. Dan sikap itulah yang membuat hati kita damai dan tenang. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya kakak, Rara, ayah, dan ibu sampai di rumah paman. Mereka serentak mengucapkan, "Alhamdulillah, kita sudah sampai." Wah, itu paman. Sepertinya paman habis dari kebun deh. Kakak dan Rara langsung mengucapkan, "Assalamualaikum." "Halo paman." Paman pun langsung menjawab, "Waalaikumsalam, mari masuk." Kebetulan paman baru saja pulang dari kebun. Kakak dan Rara pun menjawab, Wah, besok ajak kita ke kebun dong paman. Paman pun menjawab, "Boleh nak, tapi sekarang kalian istirahat dulu ya." Kakak dan Rara pun menjawab, Oke paman. Keesokan harinya, kakak dan Rara pun diajak paman untuk melihat kebun milik paman. Begitu sampai di kebun, kakak langsung mengucap, Masya Allah, indah sekali kebun paman. Begitu banyak pohon-pohon yang berbuah paman. Paman pun menjawab, "Masya Allah, Alhamdulillah, ini semua berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Wah, kakak, kamu pintar ya. Kamu tahu apa yang harus kamu katakan jika melihat sesuatu yang indah." Kakak pun menjawab, Hehehe, iya paman, kata Bu Guru. Jadi anak-anak, apabila kita melihat suatu keindahan dengan catatan keindahan tersebut ada peranan manusianya, ada campur tangan manusianya, maka sebaiknya kita mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah, yang berarti Allah lah yang menghendaki. Pemahaman ini didasari dalam ayat Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 39 yang berbunyi sebagai berikut. "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma Allah. La quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malam wa walada. Shadaqallahul azim." Anak-anak,
Kalimat Masya Allah ini selain diucapkan ketika kita melihat hal-hal yang indah, dapat juga diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang mengherankan. Misalnya kita melihat kejadian alam seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, kalimat Masya Allah juga baik diucapkan ketika kita sedang merasa ketakutan, seperti kita melihat peperangan dan lain sebagainya. Maka dari itu, hikmah dari kita mengucapkan kalimat Masya Allah ini berarti kita mengakui dan menghargai ciptaan Allah. Selain itu berarti kita menerima atas segala kehendak atau kejadian buruk yang semuanya itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas kalimat thayyibah la ilaha illallah. Anak-anak, apa itu kalimat la ilaha illallah? Anak-anak, kalimat thayyibah la ilaha illallah ini memiliki arti tiada Tuhan selain Allah. Kalimat thayyibah la ilaha illallah ini juga biasa disebut dengan kalimat tahlil. Kalimat ini merupakan suatu kalimat inti dari ajaran tauhid dan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah ajaran utama dari agama Islam yang berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul kalami ilallahi arba'un. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Kalimat yang paling dicintai Allah ada 4. Subhanallah, Alhamdulillah, dan la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tidak masalah engkau memulainya dari manapun. Hadis riwayat Muslim dari Samurah bin Jundub. baik, itu tadi berarti kita sudah membahas 3 macam kalimat thayyibah beserta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.